Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, salam kenal dari aku dan perkenalkan aku Hamidah. Aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semuanya bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini video pembukaan aku kali ini dengan aktivitas Pak Suami yang lagi bebikinan ya teman-teman. Jadi ini kan hari Minggu dan ini tuh dimanfaatin sama Pak Suami kalau di setiap hari libur, kalau pas lagi ada yang pengen dibikin ya udah Pak Suami bebikinan. Dan ini juga untuk bebikinannya dimandorin sama si Ralin tadinya. Nah, itu juga jangan salfok sama baju yang dipakai Pak Suami, karena memang aku pesan sama Pak Suami kalau lagi kerja bebikinan seperti ini usahain pakai baju yang jelek-jelek aja gitu. Jangan gunain baju yang masih lumayan bagus karena nanti sayang gitu ya teman-teman, bakalan cepet buruk gitu kan kalau misalnya dipakai kerja yang kotor-kotor kayak gini. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggalin aja untuk Pak Suami itu bebikinan dan di sini juga aku lanjut mau bebikinan di dapur. Dan inilah yang mau aku buat itu adalah cemilan dari bahan kerupuk kering dan juga tepung tapioka. Jadi apakah namanya? Itu tuh namanya cipuk katanya, cireng kerupuk. Jadi di sini requestnya Pak Suami minta dibuatin si cipuk ini. Karena kebetulan juga alhamdulillah ini tuh masih ada bahan-bahan sisa yang ada di dapur ya kan, kayak tepung tapiokanya pun juga itu sisa ya teman-teman dan juga masih bagus. Jadi ya udah di sini aku ngolah aja si cipuknya. Terus juga untuk si kerupuk bawangnya juga alhamdulillah masih lumayan, dan itu juga kerupuk bawangnya nggak sampai 250 gram, kayaknya ada kurang lebih 100 gram aja ya teman-teman. Jadi ini tuh bikinnya secukup bahan yang ada aja. Nah, di sini untuk tepung tapiokanya ini tuh aku masukin garam, lada dan juga penyedap. Terus kita aduk-aduk aja sampai merata untuk si tepungnya. Dan di sini aku udah nyiapin rebusan air, terus airnya udah mendidih, langsung aja kita masukin semua si kerupuknya. Nah, ini untuk kerupuknya juga nggak usah terlalu lama direbus dan juga nggak usah terlalu sampai lembek banget. Sekiranya dia udah empuk aja dan nggak keras lagi dari tekstur kerupuknya, langsung kita matiin aja untuk apinya dan langsung kita buang si airnya ya teman-teman. Dan juga ya teman-teman, kalau pas lagi ngebuat si cipuk ini usahain harus memakai kerupuk yang emang udah rasa bawang gitu kan, kerupuk bawang. Karena tujuannya supaya nggak usah lagi repot-repot nambahin si bawang putih halus ataupun juga bawang putih bubuk gitu. Karena kan untuk rasa kerupuknya sendiri udah ada rasa gurih si bawangnya. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi udah selesai dibuang airnya untuk si kerupuknya ini. Dan masih panas-panas, kita langsung cemplungin aja ke tepung tapiokanya yang beri bumbu tadi. Nah, di sini karena memang aku tuh nggak pakai takaran, cuman sekira-kiranya aku. Jadi ini tuh untuk tepungnya rada kebanyakan. Jadi makanya ini mau aku sisihkan dulu untuk tepungnya sebagian. Terus udah menurut aku cukup, udah pas gitu ya untuk kadar tepung keringnya. Barulah ini kita aduk-aduk. Dan ini tuh aku dengan menggunakan air panas ya teman-teman yang udah aku rebus. Jadi untuk ngebantu juga kalau misalnya adonannya itu kekeringan, kita bisa tambahin sedikit demi sedikit untuk si air panasnya menggunakan sendok makan seperti ini. Tujuannya supaya dia itu nggak terlalu kering dan kerupuknya itu satu sama lain biar enak disatuin gitu, biar enak dibentuk. Terus juga itu tadi aku itu nambahin daun bawang karena itu request Pak Suami juga minta dimasukin daun bawang katanya biar tambah enak ya kan. Jadi makanya aku nambahin untuk si cipuknya ini pakai daun bawang. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini dan mudah dibentuk ya untuk si adonan cipuknya, langsung aja kita bentuk-bentuk sesuai selera kita ya. Kalau bisa dibentuk menjadi bentuk bintang atau bulan ya boleh ya teman-teman. Cuman di sini karena berhubung aku nggak bisa ngebentuk bintang atau bulan, jadi bentuknya ala kadarnya dan seperti itu aja.
Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi sebelum aku itu ngegoreng si cipuknya, tadi kan ada sisaan tepung tapioka kan yang aku sisihin. Jadi kalau mau dibuang itu sayang karena lumayan banyak. Jadi di sini mau aku bagi dua dan separohnya mau aku bikin cireng salju ya teman-teman. Cireng apa ya? Cireng salju ya kalau aku nyebutnya. Karena cireng putih itu kan. Nah, di sini tuh juga aku udah ngedidihin air sedikit, terus aku parutin bawang putih supaya gurih. Terus aku tambahin lada, penyedap dan juga garam di airnya setelah mendidih. Nah, ini aku tuh salah, kelupaan. Harusnya aku matiin apinya dulu. Baru aku masukin si tepung tapiokanya, tapi tadi salah, tapi ya udahlah ya, nggak masalah, nggak apa-apa karena ini pun jadi juga menurut aku ya teman-teman. Jadi setelah tepung tapiokanya masuk, itu tadi aku tambahin lagi sama tepung terigu kurang lebih 2 sendok makan ya. Nah, di sini langsung aja kita aduk-aduk sampai rata, jangan sampai ada yang menggumpal. Nah, di sini aku udah matiin apinya dan cara ngaduknya itu aku di bawah kompor karena biar enak ya kan untuk ngaduknya supaya dia tercampur merata. Ini tuh rada-rada susah dikarenakan aku itu tadi lupa matiin apinya. Jadi ada beberapa tepung yang rada-rada menggumpal, makanya agak sedikit repot untuk ngaduknya supaya tepung menggumpalnya itu hilang. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini udah selesai diaduk-aduk untuk tepung basahnya untuk si cireng salju. Terus kita ambil sedikit demi sedikit dan langsung kita masukin lagi di tepung sisaan tepung kering si tepung tapiokanya ya. Jadi di tepung kering inilah kita nanti ngebentuk si cireng saljunya ini. Jadi aku itu ada buat 2 cemilan. Tetap cireng juga, cuman versinya cireng salju 1 dan cireng cipuk 1 gitu ya. Cipuk, cireng kerupuk. Jadi ada 2 macam. Sebenarnya sih tadi nggak ada kepikiran pengen buat si cireng salju ini, tapi berhubung masih ada sisaan tepung tapiokanya, sayang kalau mau dibuang ya kan. Jadi ya udah langsung aja tuh terlintas di pikiran dibuatin aja ke cireng salju. Nah, di sini sebelum mau ngegoreng si percirengannya, ini aku mau bersihin dulu untuk si meja makan yang super tepung gitu ya, teman-teman, berhambur di bagian meja tadi. Jadi udah aku bersihin juga biar enak dilihat gitu kan. Nah, terus ini kita lanjut untuk ngegoreng si cirengnya. Jadi di sini untuk cirengnya langsung aja digoreng begitu udah jadi. Dan aku tuh belum pernah sih ya teman-teman kalau pas lagi bikin cireng seperti ini itu tuh adonan yang belum digoreng yang udah jadi cireng gitu kan, yang tinggal goreng itu belum pernah aku simpan ke freezer. Jadinya aku tuh belum tahu sih ini tuh yang adonan yang aku punya ini bisa disimpan di freezer atau enggak. Aku nggak tahu karena memang di setiap bikin cireng ini tuh langsung digoreng habis gitu kan, dan juga di setiap buatnya pun juga nggak yang pernah banyak gitu. Jadi secukupnya aja gitu kan, sekali makan ataupun 2 kali makan gitu. Nah, terus lanjut ya teman-teman, di sini selagi nunggu cirengnya lagi digoreng, ini aku mau buat bumbu cocolannya yang seadanya. Tadinya sih pengen buat bumbu cocolan saus pedas manis gitu kan. Cuman karena saus pedasnya aku tuh lagi habis ya teman-teman, jadi alhasil ya udah aku buat bumbu cocolannya itu bumbu cocolan seperti ini aja. Ini tuh tadi ada bawang putih sama cabai yang diulek, terus setelah halus kita ulek juga langsung campur gula merah dan juga asam jawa sedikit. Terus ya udah tinggal dimasukin seperti garam, penyedap, dan juga ini tuh aku tambahin cuka lagi sedikit ya teman-teman, cuka makan karena menurut aku agak sedikit kurang gitu kan, jadi aku tambahin cuka makan karena memang untuk asam jawa yang aku pakai tadi udah sisa-sisa detik-detik terakhir, jadi rasanya kurang, asemnya kurang gitu maksudnya. Ya udah aku tambahin aja sama si cuka makan. Nah, udah sesimpel itu tadi untuk si cocolannya begitu aja. Terus ini lanjut untuk cirengnya, gorengan yang pertama udah mateng, si cireng saljunya. Jadi langsung kita angkat aja ya teman-teman untuk si cireng saljunya. Dan untuk cireng saljunya ini pun dia ngembang ya teman-teman seperti kerupuk, tapi nggak yang tekstur kerupuk kalau dimakan. Jadi luarnya itu garing, kriuk, dalamnya itu lembut dan kenyal gitu. Pokoknya enak banget untuk si cireng saljunya. Terus untuk cireng saljunya udah kita angkat, langsung aja kita lanjutin untuk ngegoreng si cipuknya, si cireng kerupuk.
Dan untuk cireng kerupuk ini juga singkat cerita udah mateng ya teman-teman. Terus kita lanjutin seterusnya digoreng sampai cirengnya habis. Dan ini singkat cerita udah semua digoreng, jadi langsung aja kita salin ke piring. Jadi ini tuh aromanya wangi sih menurut aku kalau untuk si cipuknya sendiri ya teman-teman. Padahal itu tuh nggak pakai bawang putih ulek ataupun juga bawang putih bubuk ya kan. Tapi ini tuh aromanya gurih, wangi bawang karena memang makainya itu kerupuknya pakai si kerupuk bawang kan. Jadi makanya menurut aku kalau misalnya teman-teman pengen buat si cipuk ini, usahain kerupuknya itu pakai si kerupuk bawang. Nah oke, lanjut ya teman-teman, karena berhubung percirengannya ini udah jadi dan udah mateng, jadi langsung aja kita santap ya kan. Duduk di depan di teras rumah sama Pak suami sama si Ralin. Nah kalau untuk Ralin itu makannya dia cocolannya menggunakan kecap manis ya teman-teman, karena kan dia memang nggak bisa ngikut nyocol di cocolan ini karena kan cocolannya lumayan pedas gitu kan, jadi otomatis dianya nggak bakalan tahan. Jadi makanya untuk Ralin tadi makan cirengnya dia nggunain cocolan si kecap aja. Dan untuk rasa cirengnya sendiri itu enak ya teman-teman, apalagi ini tuh kan pas banget cuacanya habis hujan, terus itu dibawa ngemil sama gorengan hangat, jadi pas banget ya kan. Nah oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Udah selesai ngemil-ngemilnya sambil ngobrol juga sama Pak suami tadi di bagian teras rumah. Jadi aku itu juga belum berberes di bagian dapur setelah aku itu tadi masak si cirengnya ya kan. Jadi begitu cirengnya masak itu langsung aku itu duduk ngemil gitu kan. Jadi makanya ini udah selesai ngemilnya, ya udah tinggal kita beresin lagi dan kita rapi-rapiin lagi untuk keadaan dapur yang lumayan berantakan. Nah di sini juga ya teman-teman, untuk proses aku nyuci piring itu nggak aku videoin, di skip aja ya untuk video cuci piringnya kali ini. Dan tahu-tahu udah selesai gitu ya, udah beres gitu untuk kerjaan aku di dapur. Nah terus ini singkat cerita, ini tuh udah selesai ya teman-teman untuk Pak suami bebikinan. Jadi ini itu apa, pokoknya lihat aja nanti ya, ini tuh diletakin di mana. Dan jangan salfok juga ya teman-teman sama kayu yang ada bolong-bolong ini, karena memang kan makainya itu dari kayu-kayu sisa. Dan walaupun ini tuh bolong-bolong tapi masih bisa dipakai, diolah, dibikin jadi seperti ini ya, jadi rak seperti ini. Jadi alhamdulillah banget gitu ya untuk Pak suami itu ngabulkan lagi permintaan aku yang pernah aku minta sama Pak suami, minta tolong dibuatin si alasnya tabung ya teman-teman, tabung 2 aku ini kan. Aku pernah ngomong di video sebelumnya itu mau minta Pak suami buatin alas tabung. Padahal aku tuh mintanya cuman dibuatin untuk tempat naruh tabung tok aja gitu kan, kayak kayu 1 atau 2 di bagian kiri kanan dan juga atasnya dikasih papan biar atasnya lagi tuh aku taruhin tabung supaya enak gitu ya, supaya terlihat lebih rapi gitu kan, nggak lagi pakai alas-alas kardus. Ternyata sama Pak suami itu malah dibuatin kayak rak sekalian kayak gini ya teman-teman. Jadi atasnya itu bisa aku taruh-taruhin sesuatu katanya. Dan berhubung juga kemarin itu kan aku itu bingung untuk naruh persutilan aku ini di mana, dan memang juga sementara aku taruhnya di bagian tempat beras. Nah karena berhubung udah ada tempatnya, jadi ya udah kita pindahin aja untuk persutilan itu di atas tabung seperti ini. Nah alhamdulillah banget ya teman-teman, jadi terlihat lebih rapi kalau menurut aku ya, walaupun ini tuh belum dicat. Gampang lah ya, nanti kalau misalnya ada rezekinya baru kita cat. Oh ya, itu jangan salfok juga sama si Ralin ya teman-teman. Dianya itu habis makan dan katanya mau nyuci piring dan gelas sehabis dia makan sendiri gitu kan. Jadi ya udah aku biarin aja, tapi di sini sambil aku pantau. Oke dah teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk video sederhanaku kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga juga video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!